Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan berkat, rahmat, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih sempat untuk melaksanakan salah satu aktivitas kita, yaitu belajar. Salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi suri teladan bagi kita semua, yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi tentang iman kepada hari akhir. Silakan perhatikan PowerPoint yang Ibu share. Perhatikan kompetensi dasar. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. 2. Siswa mampu menyebutkan dalil tentang kebenaran hari akhir. 3. Siswa mampu menjelaskan tanda-tanda hari akhir. 4. Siswa dapat menjelaskan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Sekarang kita masuk ke materi. Apakah hari akhir itu? Anak-anakku sekalian, perhatikan gambar. Oke, sekarang kita masuk pada pengertian. Hari akhir adalah hari berakhirnya segala sesuatu yang ada di muka bumi. Peristiwa di mana alam semesta beserta isinya akan hancur dan semua makhluk di dalamnya akan mati tanpa terkecuali. Kemudian dalil tentang kebenaran hari akhir. Pertama, Quran surah Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyata la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu ma fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di kubur. Kemudian surah Toha ayat 15. Inna sa'ata atiyatu akadul ufiha itu jaza kullu nafsin bima tas'ah. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang diusahakan. Dalil ini jelas menunjukkan bahwa hari akhir pasti akan datang. Namun sebelum hari akhir itu datang, Allah memberikan kita tanda-tanda. Oke, sekarang kita masuk kepada macam-macam hari akhir. Hari akhir ada 2. Itu pertama kiamat sugrah. Perhatikan gambarnya. Di situ ada gambar tsunami dan gambar gempa bumi. Dari gambar ini kita dapat menyimpulkan bahwa kiamat sugrah atau kiamat kecil yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Karena disebabkan oleh terjadi seperti musibah banjir, gempa bumi, tsunami. Kemudian kiamat kubrah. Apa itu kiamat kubrah? Yaitu kiamat besar. Yaitu saat rusaknya jagat raya beserta seluruh isinya. Inilah yang merupakan janji Allah tentang berakhirnya kehidupan di alam ini bagi seluruh makhluk Allah. Inilah yang kemudian disebut dengan hari kiamat. Hari ketiga alam semesta beserta seluruh isinya hancur tak tersisa. Kemudian Allah memberikan kita tanda-tanda. Sebelum hari itu terjadi ada tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Pertama ada namanya tanda-tanda kiamat kecil. Dan kedua ada yang namanya tanda-tanda kiamat besar. Apa sih tanda-tanda kiamat kecil? Pertama, manusia bermegah-megahan. Kedua, manusia durhaka kepada orang tuanya. Ketiga, zina merajalela. Keempat, manusia banyak yang syirik. Setelah kita melihat dan menganalisis kiamat kecil, ini sebenarnya sudah masuk. Bahwa kita sudah berada di tanda-tanda kiamat kecil, di mana manusia banyak menghalalkan segala cara untuk hidup bermegah-megahan, banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, kemudian zina merajalela,
dan bahkan banyak orang yang melakukan syirik. Dan semoga kita bukan golongan mereka ya. Amin. Kemudian kiamat besar. Apa sih ciri-cirinya kiamat besar? Pertama, terbelahnya bulan. Kemudian kedua, matahari terbit dari arah terbenamnya. Berarti matahari terbit dari arah barat. Kemudian keluarnya dukkah. Apa itu dukkah? Asap beracun yang berasal dari perut bumi. Kemudian sering terjadi peristiwa gempa. Kemudian keluarnya hewan aneh dari dalam bumi dan keluarnya api dari dasar bumi. Melihat tanda-tanda kiamat besar ini pun sudah ada, yaitu sering terjadi peristiwa gempa. Seperti gempa yang pernah terjadi di Palu, di Sulbar, kemudian tsunami yang terjadi di Aceh. Dari hal itu kita harus mempersiapkan diri, memperbanyak amal, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Ya. Oke, sekarang kita perhatikan ada beberapa peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Ada yang namanya alam barzah. Perhatikan gambar. Gambarnya menunjukkan ada kuburan dan ada orang yang dikubur. Jadi alam barzah adalah alam kubur, alam yang membatasi kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian Yaumul Mahsyar. Ada juga Yaumul Bats. Apa sih Yaumul Bats? Yaumul Bats adalah hari berbangkitnya kembali seluruh umat manusia. Jadi setelah trompet pertama berbunyi menunjukkan bahwa kiamat sudah tiba dan seluruh manusia hancur dan mati. Kemudian trompet kedua dibunyikan menandakan bahwa seluruh manusia akan kembali dibangkitkan. Dibangkitkan untuk apa? Dibangkitkan menuju ke padang mahsyar yang kemudian disebut Yaumul Mahsyar. Hari berkumpulnya seluruh umat manusia di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama di dunia. Kemudian Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Apa itu Yaumul Mizan? Perhatikan gambar. Gambar itu terlihat timbangan. Berarti Yaumul Mizan adalah hari pertimbangan amal baik atau amal buruk manusia selama hidup di dunia. Jadi semua amal yang kita lakukan akan ditimbang. Kemudian Yaumul Hisab, setelah ditimbang akan dihitung. Hari perhitungan amal baik buruk manusia selama hidup. Sehingga dikatakan sekecil apapun perbuatan yang dilakukan akan dihitung. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sirat dan surga dan neraka. Sirat, apa itu sirat? Perhatikan gambar tampak seperti ada jembatan kecil. Sirat adalah titian penentu setiap manusia setelah ditimbang dan dihitung amalnya. Ketika amal baiknya banyak, insya Allah dia akan selamat dalam jembatan atau siratal mustaqim itu menuju surga. Jika amal buruknya yang lebih banyak, maka dia akan terjatuh ke dalam api neraka yang sangat panas. Kemudian gambar surga dan neraka. Apa itu surga dan apa itu neraka? Surga dan neraka adalah tempat terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan balasan atas perbuatan manusia di dunia. Dan semoga kita semua insya Allah akan ditempatkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu materi kita hari ini. Kata bijak untuk jadi renungan bagi kita semua. Kematian bukanlah bencana terbesar dalam hidup. Bencana terbesar dalam hidup adalah saat rasa takut kita kepada Allah mati saat kita masih hidup. Kamu tidak perlu menunggu waktu yang tepat untuk berubah, karena kematian tidak akan menunggu kamu untuk berubah. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus menjadi tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak mesti terlantarkan sakit. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita senantiasa menjadi golongan-golongan orang yang percaya akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.